Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks eksposisi. Sebenarnya teks eksposisi ini bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita senang membaca koran, di koran itu banyak kita temukan teks eksposisi. Kemudian kita berbicara dengan orang, dalam kehidupan sehari-hari berbicara dengan orang, itu pun merupakan bagian dari teks eksposisi. Kenapa? Karena kita di sana misalnya saling berpendapat, saling berbicara, kemudian kita berargumen, mempertahankan pendapat, kemudian kita berikan bukti-bukti sehingga orang itu percaya. Nah, itu sudah merupakan teks eksposisi. Jadi teks eksposisi itu sebetulnya sangat mudah karena kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita mulai. Oke. Sebelum berlanjut kita baca dulu ya kompetensi dasarnya. Kali ini 3.5, mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dan koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Kemudian 4.5, menyimpulkan isi teks eksposisi artikel ilmiah populer dan koran atau majalah yang diperdengarkan dan dibaca. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian teks eksposisi. Kemudian yang kedua, menentukan ciri-ciri teks eksposisi. Yang ketiga, menentukan unsur-unsur teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah karangan yang bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Paragraf di dalam teks eksposisi itu bersifat ilmiah atau non-fiksi. Tujuan dari teks ini memang untuk menjelaskan informasi tertentu agar pengetahuan pembaca itu bisa bertambah. Biasanya teks eksposisi ini akan membahas isu tentang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan banyak masalah yang ada di masyarakat. Nah, setelah itu kita belajar tentang ciri-ciri eksposisi. Ciri yang pertama, menjelaskan informasi atau pengetahuan mengenai topik tertentu. Yang kedua, biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ciri yang ketiga, bentuk penulisan yang lugas, singkat, padat, dan jelas. Yang keempat, tulisannya itu berisi fakta. Kemudian menggunakan bahasa baku. Dan yang terakhir, bersifat netral atau objektif. Artinya tidak memaksakan kehendak penulis kepada pembaca. Jadi apa adanya. Unsur-unsur teks eksposisi ini ada dua, yaitu berupa gagasan
atau ide atau pendapat. Nah, gagasan ini biasanya berupa pernyataan, komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Kemudian unsur yang kedua adalah fakta. Fakta itu kan apa? Sesuatu yang benar-benar terjadi atau benar-benar ada. Fakta ini dapat berfungsi untuk memperkuat gagasan atau pendapat sehingga diharapkan pembaca itu lebih yakin, lebih percaya. Ini saya berikan contoh teks eksposisi. Contoh yang pertama tentang lingkungan sekolah, dan contoh yang kedua tentang teknologi tepat guna. Silakan kalian cermati contohnya. Ini contoh teks eksposisinya. Dicermati, dibaca, dan dipahami. Baiklah anak-anak, nanti kalau sudah selesai kalian silakan mengerjakan tugas di Google Classroom. Di sana sudah saya siapkan kalian mengerjakan tugas. Demikian ya untuk pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.